debat Pilkada Jakarta 2024 bersama saya Bayu Pradana pemirsa. Dan kita kembali menyaksikan suasana terkini di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Di mana ini adalah suasana di depan G-Expo. Kita kembali melihat adanya satu buah kendaraan lagi yang baru saja tiba. Di mana kita masih menunggu kedatangan dari Pramono dan juga Rano, paslon nomor 3. Untuk hadir di G-Expo untuk menjalani debat Pilkada Jakarta untuk pertama kali. Ya, kita melihat tadi ada Arya Bima juga sudah hadir di G-Expo untuk mengikuti berjalannya debat. Dan kalau kita lihat pemirsa di layar Anda, ini adalah suasana di depan G-Expo dan kita bisa melihat berbagai supporter baik dari pendukung dari pasangan 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono, kemudian paslon 2 Dharma Kun, kemudian juga paslon 3 Pram dan juga Rano ini sudah berkumpul. Mereka bahkan mengenakan atribut-atribut dengan ciri khasnya masing-masing dan juga tentunya menyanyikan yel-yel untuk menyemangati paslon mereka yang akan beradu pikiran nantinya di dalam debat Pilkada Jakarta 2024. Dan jika kita tarik kembali, sudah ada 2 paslon yang sudah hadir di G-Expo Kemayoran saat ini. Yaitu adalah paslon nomor 1, yang mana baru saja tiba, yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono. Yang baru saja tiba dengan pakaian dengan nuansa putih tadi. Di mana Ridwan Kamil juga didampingi oleh istrinya yang biasa kita kenal dengan Ibu Cinta. Dan memang tadi rekan kami juga sudah menanyakan beberapa pertanyaan terkait persiapan baik paslon 1 maupun paslon 2. Ini mengaku tidak ada persiapan yang khusus untuk menjalani debat pada malam hari ini. Dan kita bisa melihat bagaimana pendukung dari Pramono dan juga Rano masih terus secara bergemuruh memberikan semangat kepada paslonnya dengan yel-yel. Yang mana keduanya ini identik dengan tagline yaitu Jakarta Menyala. Nanti kita juga akan membahasnya bersama pengamat politik terkait seperti apa gaya komunikasi dari ketiga paslon dalam kampanyenya ini. Yang jelas ketiganya memiliki gaya yang berbeda-beda dengan strateginya yang berbeda-beda pula. Kita akan mengetahuinya nanti pemirsa. Dan kita masih terus menunggu bagaimana Pram dan juga Rano ini untuk hadir di G-Expo. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bertarung di Jakarta. Paslon nomor urut 1, RK Suswono, didukung 10 dari 11 partai di DPRD DKI. Paslon nomor urut 2, Dharma Kun, maju dari jalur independen atau perseorangan. Sementara paslon nomor urut 3, Pramdul, didukung PDIP. KPUD Jakarta gelar debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 6 Oktober 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam debat perdana yang akan digelar, KPUD usung tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Dalam debat perdana ini, KPUD Jakarta tunjuk 7 orang panelis yang akan menguji pengetahuan seluruh paslon gubernur tentang tema yang diusung. Ketujuh panelis yang ditunjuk pada debat perdana ini diantaranya Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Gun-Gun Herianto juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute atau POLSI. Dan juga didapuk sebagai panelis dalam debat perdana calon presiden 2024. Selanjutnya Beki Mardani, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Sosok Beki Mardani dikenal konsisten dalam mengawal pelestarian budaya Betawi. Ia mulai aktif dalam pelestarian budaya Betawi sejak masih berstatus mahasiswa bersama kawan-kawannya dari keluarga mahasiswa Betawi. Dan kini Beki didaulat sebagai Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi atau LKB.
Ya, sementara kita akan kembali melihat terlebih dahulu pemirsa situasi di G-Expo Kemayoran saat ini. Kita akan melihat ada keriuhan di sana sepertinya yang sedang menyalami pendukung-pendukungnya. Apakah ini Pramono dan juga Rano? Keduanya masih membelakangi kamera. Dan sama-sama kita akan melihat sepertinya ini kuat dugaan kami ini adalah paslon nomor urut 3. Yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno atau yang dikenal sebagai Dul. Betul saja, paslon nomor 3 sudah tiba. Meskipun mengenakan baju putih tapi juga keduanya ini kental dengan nuansa dengar oranye. Yang memang identik dengan warna Jakarta juga. Warna oranye, di mana Mas Pram maupun juga Bang Dul sampai saat ini masih menyapa para pendukung-pendukungnya sebelum keduanya ini masuk ke dalam G-Expo untuk melakukan debat perdananya malam hari ini. Apakah gerangan? Kita tunggu saja. Kelihatannya bertekur. Dan kita masih menunggu keduanya ini baru saja tiba dan langsung menyapa supporternya yang memang sejak tadi menunggu secara riuh menyiapkan yel-yel dan memang menunggu pasangan nomor urut 3 ini. Mana mereka tadi menyerukan yel-yel yang mana kita tahu keduanya ini identik dengan tagline Jakarta Menyala. Bukan hanya dengan nuansa Betawi, tapi juga Mas Pram ini didampingi oleh pendukungnya dengan pakaian dengan nuansa Jawa. Dan keduanya sudah masuk ke dalam G-Expo. Dan sesaat lagi rekan-rekan kami juga akan kembali menyapa paslon nomor urut 3. Yaitu Pramono dan juga Bang Dul, Mas Pram dan juga Bang Dul ini. Untuk menanyakan seperti apa persiapan mereka untuk debat malam hari ini. Kita dengarkan bersama-sama. Boleh kita ngobrol sebentar? Kita bergeser sedikit. Ini persiapan untuk debat perdana, Bang Dul gimana? Pakai ribet nggak? Saya pikir tadi ada pertandingan bola di sini, Bang Dul. Iya, karena serba oranye ini, Bang Dul. Kita nggak mau ribet, kita happy. Mudah-mudahan debat pertama ini berjalan lancar. Silakan, Ibu. Dan semuanya happy. Intinya itu. Luar biasa. Ada persiapan khusus, Bang Dul, untuk hari ini? Katanya udah perawatan ya, Bang Dul ya? Enggak lah, hari ini malah kita santai sama cucu. Ya, tadi cuman pergi ke mall rame-rame aja udah. Ada Bang Mandra juga di sini. Oh, Bang Mandra, apa kabar? Lama gak ketemu. Bang Mandra, datang untuk mendukung. Kalau ini memang saya minta ditemenin sama encang saya. Oke. Kalau nggak ditemenin gimana? Kualat? Nanti dia ngamuk. Gimana kira-kira Bang Mandra? Kasih dukungannya sedikit. Yang jelas saya sebagai pamannya ngedukung 1000%. Wah, luar biasa. Iya. Oke, Pak Pram, ini turun gunung hari ini sebelumnya ngurusin dapur. Nah, kali ini harus jualan diri. Grogi nggak nih? Sama sekali enggak, dan saya sama Bang Dul hari ini benar-benar bersantai. Tidak banyak kegiatan dan alhamdulillah baru kali ini istri saya juga ikut, ada anak saya. Jadi yang selama ini sebagai penjaga dapur tiba-tiba harus tampil di ruang publik. Tetapi saya meyakini apa yang menjadi pengalaman saya selama ini, mudah-mudahan gagasan, pikiran bisa diterima oleh warga Jakarta. Bukan cuma tampil loh, tapi harus jualan ya, agar bisa memikat hati warga Jakarta. Ada kiat-kiat khusus? Kalau urusan jualan saya pasti jagonya, karena saya jualan wajah sederhana aja punya istri cantik. Luar biasa. Sudah disiapkan gimmick-gimmick nanti untuk memikat hati warga? Ya, yang paling penting kita menyampaikan apa adanya, clear, jelas, message yang program visi yang terbuka, dan yang paling lebih utama bagi saya ini adalah pertarungan gagasan untuk warga Jakarta. Mudah-mudahan mereka memilih secara rasional siapa yang bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi warga Jakarta. Luar biasa. Saya tadi ada pertanyaan yang saya harus tanya ke Bang Dul. Bang Dul, itu KTP udah ganti ya asli ya? Udah ganti nama itu? Udah tambah nama Dul di situ? Udah tambah nama. Cuman arti bukan rubah KTP, cuman menambah di pengadilan. Menambah nama di pengadilan. Bukan menambah sebetulnya, menegaskan. Ya, karena kan setiap kali kita lihat kredit title, sidulnya sekolahan, selalu Rano, Dul, Karno. Ini sekarang beneran Rano, Rano Karno Sidul. Rano
Di kertas suara nanti seperti itu, suara-suara. Iya, Rano Karno SIP Sidul. Ngomong-ngomong Bang Dul, awal pekan ini kan ada pelantikan anggota DPR ya. Nah ketika melihat teman-teman itu ada perasaan nggak? Harusnya gue yang di sana. Ya ternyata tugas kita berbeda. Sekarang saya diperintahkan mendampingi Mas Pram untuk menjadi calon wakil gubernur DKJ. Dan berarti tinggal kita membagi tugas. Untuk pemerintah pusat tentu teman-teman di DPR RI. Dan untuk di Pemprov DKI insya Allah nanti kami berdua. Luar biasa. Ini terakhir saja ya, Bang Mandra ini jarang-jarang tampil. Bang, abang tuh harapannya Jakarta itu ke depannya kayak gimana sih Bang? Ya buat orang Betawi khususnya Jakarta nyaman, aman, tentram. Paling tidak ada beberapa harapan yang pengen diwujudkan untuk kita minta diwakilin dengan bapak-bapak yang akan mencalonkan sekarang. Gitu. Yakin nih Bang sama ini berdua? Apa? Yakin sama Bang Dul dan Mas Pram? Kalau kagak yakin gue nggak di sini. Seperti biasa, karakter khas dari Bang Mandra selalu melekat pada kita. Terima kasih ya Bang Mandra. Ada Terima Mas Bimo di kasih sini. Pak Pram, Dan sukses Bang Dul, semuanya sukses Bang Dul. semua. Terima kasih Ibu. Luar biasa karena sudah lengkap. Tentu saja pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur sudah tiba seluruhnya di area ataupun di venue debat. Tinggal kita menyaksikan saja dan ingin saya simpulkan semua ini dengan satu pantun yang tadi juga sudah kita mulai. Mona, boleh ya Mona ya? Gak fair ya, kalau tadi 2 udah tapi 1 ketinggalan ya. Ya betul. Silakan Ab. Cikini gondang dia. Cakep. Masih di situ aja, Cikini gondang dia gitu ya. Pasangan calon gubernur sudah di sini. Saatnya kita saksikan debat bersama. Cakep. Ya, Langsung saja kita bergabung bersama dengan kru kami yang sudah standby Ya. di Grand Ballroom JI Expo Kemayoran Jakarta. Paslon nomor 3 sudah hadir di J-Expo dan debat perdana Pilkada Jakarta 2024 siap digelar malam ini dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Debat perdana ini menjadi sarana bagi ketiga paslon untuk menyampaikan visi misi serta gagasannya atas sejumlah permasalahan yang terjadi di Jakarta. Tidak hanya itu, debat perdana ini juga menjadi ajang bagi ketiga paslon untuk unjuk gigi agar dapat meraih suara warga Jakarta. Lantas, apakah debat nanti malam akan berjalan panas? Dan untuk membahasnya, pemirsa, seperti janji kami tadi, kami sudah bergabung bersama kami via Zoom atau virtual, yaitu peneliti utama Indikator Politik Indonesia. Ada Bapak Kennedy Muslim. Selamat sore, Bapak Kennedy. Sore, Bayu. Ya, Pak Kennedy, kita sudah melihat ketiganya sudah hadir di J-Expo. Dan seperti apa Pak Kennedy melihat dari gaya komunikasi ketiganya sepertinya berbeda nih Pak Kennedy? Ya, Bayu, kalau kita melihat tiga paslon ini kan mereka memang punya latar belakang yang berbeda ya. Paslon nomor 1, Pak Ridwan Kamil, tentu saja mantan Gubernur Jawa Barat yang biasanya punya gaya komunikasi yang bisa connect sama generasi muda ya atau milenial gitu. Memang kalau kita melihat dari sosial media gaya tutur bahasa Pak Ridwan Kamil ini kan cenderung lebih gaul gitu mungkin. Ya. Sedangkan paslon nomor 2 Pak Dharma Pongrekun memang belum lama ini muncul ke publik, belum banyak yang tahu ya, tingkat popularitasnya memang masih sangat terbatas. Ya. Tapi dari latar belakang memang Pak Dharma Pongrekun ini sebagai polisi ya maksudnya. Jadi kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa gayanya mungkin lebih formal gitu sebagai dengan latar belakang polisi. Sedangkan Pak Mas Pram dan Bang Rano ini juga yang merupakan pasangan kejutan ya, karena kita tahu proses penentuan di PDIP keputusan Ibu Ketua Umum itu kan terjadi last minute ya, ketika sempat beredar nama Ahok, kemudian nama Anies Baswedan, kemudian yang terpilih adalah Mas Pram dan juga Bang Rano. Ini Bang Rano memang sangat komplementer ya dengan Mas Pram gitu. Mas Pram selama ini kita tahu sebagai Menseskap, Menteri Sekretaris Kabinet itu mungkin gaya bahasanya, tapi Mas Pram ini kan memang unik ya, maksudnya Mas Pram ini merupakan politisi ulung yang sudah malang melintang di politik meskipun selama ini berada di belakang layar. Baru belakangan ini kita melihat gaya komunikasinya yang lugas dan memang bisa masuk ke semua kalangan gitu. Jadi ditambah lagi dengan Bang Dul atau Rano Karno yang dengan gayanya yang sangat Betawi ya bisa dibilang, apalagi juga latar belakang Mas Rano sebagai pekerja seni dan juga
aktor yang sudah banyak dikenal lewat film Sidul, dan itu yang menurut saya dia bawa gayanya untuk berkomunikasi dengan masyarakat gitu di Jakarta ini. Jadi masing-masing paslon memang punya gayanya tersendiri, dan tentu saja nanti kita lihat di debat ketika mereka bertarung, adu gagasan, adu visi, dan adu program, di mana masyarakat Jakarta ini kan beda dengan wilayah lainnya, di mana pemilihnya punya tingkat pendidikan di atas rata-rata nasional, tingkat pendapatan juga di atas rata-rata nasional, dan juga sebagai pusat epicentrum politik di tanah air, ini tentu relatif lebih rasional ketimbang masyarakat di wilayah lainnya gitu. Jadi tentu saja nanti kita lihat bagaimana masing-masing paslon akan beradu gagasan yang bisa diterima oleh masyarakat Jakarta, mana yang paling bisa menyelesaikan masalah real dan isu-isu yang dihadapin masyarakat Jakarta ke depannya gitu. Ya, Mas Kennedy, kalau kita lihat tadi rekan-rekan kami sudah mewawancarai dari ketiga paslon mengenai kesiapan mereka. Ketiganya sama jawabannya, yaitu adalah tidak ada persiapan khusus. Di mana di antaranya juga RK selalu menegaskan bahwa sebelumnya sudah pernah di Jawa Barat, kemudian Rano Karno juga sudah pernah di Banten. Bahkan yang pertama kali seperti Dharma dan juga Kun yang memang dari independen menyatakan tidak ada persiapan khusus. Menurut Mas Kennedy, ini hanyalah bagian dari strategi mereka saja atau memang benar-benar untuk menghadapi Jakarta ini memang mereka mencoba menghadapi dengan santai? Ya, memang dalam debat ini untuk konteks Jakarta ini menjadi penting ya, karena kan biasanya debat kandidat gubernur Jakarta itu disiarkan secara nasional gitu, beda dengan wilayah lainnya gitu. Jadi memang mata semua pemilih, bukan hanya yang di Jakarta, namun juga pemilih di luar Jakarta biasanya fokusnya tertuju pada acara debat kandidat gubernur Jakarta gitu. Oleh karena itu, meskipun secara terbuka mereka mengatakan tidak ada persiapan khusus, tapi saya yakin masing-masing paslon tentu menyiapkan diri agar jangan sampai terjadi slip of tongue, karena kesalahan sekecil apapun di era sosial media seperti saat ini, itu bisa dieksploitasi oleh pihak lawan gitu. Ketika ada salah kata, kemudian yang bisa berakibat fatal, yang bisa diulang-ulang, kemudian disebarkan secara masif di sosial media, ini tentu akan merubah dinamisasi peta elektoral ke depannya gitu. Apalagi kalau kita lihat dari data sementara, saya mengutip data LSI itu, karena Jakarta ini unik ya, karena size-nya yang tidak terlalu besar, jadi akses informasi itu cepat menyebarnya gitu. Beda dengan wilayah lainnya yang jauh lebih luas, itu akses informasi jauh lebih lambat untuk menyebar gitu. Oleh karena itu saya tidak heran ketika melihat meskipun Mas Pram dan Mas Rano itu mulai dari bawah ya, maksudnya terutama Mas Pram gitu. Ketika ya diumumkan pun tingkat popularitas di kalangan warga Jakarta itu mungkin masih di bawah 20% gitu. Dan hanya dalam waktu kurang dari sebulan ini sekarang popularitas sudah di atas 50%. Dan juga Mas Pram yang rajin turun ke bawah bersama Bang Dul dan Mas Rano Karno itu cepat sekali kenaikan elektabilitasnya dari mungkin belum terdeteksi oleh survei, sekarang terakhir kalau mengutip survei LSI itu sudah di angka 28% gitu, itu di akhir bulan lalu. Dan debat yang ditonton oleh banyak warga Jakarta itu yang relatif memiliki akses informasi yang lebih baik ketimbang pemilih di wilayah lainnya, tentu saja akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan warga Jakarta dalam memilih di hari pemilihan di akhir November nanti gitu. Ya, membicarakan soal pertama kali Jakarta ini kan sebagai melting pot, di mana semua banyak sekali kita bisa bilang beragam penduduknya, begitu ya. Dan beberapa dari paslon ini seperti RK yang sudah pernah di Jawa Barat maupun juga Rano Karno yang sudah pernah di Banten, apakah mereka ini sebenarnya diuntungkan dengan pengalaman mereka, atau sebenarnya memang karena Jakarta tadi, Mas Kennedy pun menyatakan bahwa unik Jakarta ini, begitu? Apakah memang ini menjadi tantangan baru buat mereka sebenarnya, atau memang sebenarnya ada keuntungan yang bisa mereka ambil dari pengalaman mereka sebelumnya? Ya, Jakarta ini unik pilkadanya karena ini saya ambil catatan khusus ya, kecuali di 2017 di mana isu primordial itu bermain ketika pertarungan keras antara Anies
versus Ahok. Tapi kita lihat karena tidak ada dua aktor yang di 2017 menimbulkan polarisasi yang sangat dalam di masyarakat, pemilihan Mas Pram oleh Ibu Mega sendiri ini juga kita patut apresiasi mungkin ya, karena isu primordial relatif belum muncul atau mungkin tidak akan muncul gitu ke depannya gitu. Jadi kita bisa fokus bagaimana membedah visi misi paslon dari masing-masing yang diusung oleh partai-partai tersebut maupun oleh pasangan independen nanti gitu. Jadi memang Jakarta ini unik, melting pot, jadi isu-isu primordial, isu-isu etnis, latar belakang etnis itu cenderung tidak terlalu bermain untuk di Jakarta. Mungkin untuk kasus Jakarta ini ada isu terkait dengan penduduk asli ya, dalam tanda petik, penduduk masyarakat Betawi itu. Memang setiap 5 tahunan isu terkait dengan pelestarian kebudayaan Betawi itu menjadi penting gitu ya. Tapi di pilkada kali ini kita bisa melihat bagaimana Bang Rano Karno atau Sidul ini berusaha memanfaatkan isu kebetawiannya untuk menggait pemilih gitu. Dengan background Sidulnya pastinya ya, menjadi bisa dibilang keuntungan juga, di mana Bang Dul ini juga dekat dengan budayawan Betawi. Kemudian juga yang berubah pastinya adalah gaya berkomunikasi kembali. Kita bicara gaya komunikasi kembali. Kalau kita berkaca pada debat Pilpres, kalau kita bilang, di mana gimmick ini menjadi hal yang begitu penting. Strategi is one way, tapi gimmick, apakah dalam Pilkada Jakarta ini seberapa penting sih gimmick ini, Mas Khairadi? Mungkin di era sosial media seperti sekarang, gimmick menjadi penting ya, karena bagaimanapun juga era di Jakarta ini kan kampanye tidak mungkin hanya mengandalkan kampanye darat gitu. Kampanye udara menjadi penting karena akses internet dan juga mereka yang mengakses sosial media itu di Jakarta tentu saja sangat tinggi. Jadi hal-hal memorable yang terjadi selama debat itu tentu saja sangat efektif untuk disebarkan lewat serangan kampanye udara, baik itu yang bersifat positif maupun yang negatif untuk menyerang kubu lawan gitu. Jadi gimmick menurut saya akan menjadi suatu taktik kampanye yang penting, bagaimana gimmick tersebut bisa nanti akan mendongkrak elektabilitas maupun mendegradasi elektabilitas lawan ketika ada slip of tongue atau salah kata, salah sebut gitu dari kandidat lawan gitu. Jadi menurut saya tentu saja gimmick-gimmick tetap penting, bagaimana masing-masing tim mencari hal-hal yang menarik. Selain itu gimmick juga penting bagaimana untuk menarik pemilih muda ya. Karena kita tahu pemilih muda ini terutama yang berusia di bawah 40 tahun itu mayoritas dari penduduk Jakarta gitu. Bagaimana masing-masing kandidat ini bisa menawarkan program yang menjawab keresahan mereka, apalagi di tengah sulitnya perekonomian dan isu-isu yang berkembang terutama dengan banyaknya PHK belakangan, kemudian juga menurunnya kelas menengah ke masyarakat miskin, itu juga bagaimana mereka bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh Jakarta. Selain isu-isu konvensional, isu-isu tradisional seperti kemacetan dan banjir, tentu saja kita tunggu nanti pemaparan program yang bisa menjawab persoalan real di Jakarta nanti. Ya, gimmick menjadi hal yang sangat tricky. Bisa menarik elektabilitas atau justru menarik ke bawah justru ya, menurunkan elektabilitas. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu, tahan dulu Mas Khairadi, kita akan saksikan terlebih dahulu informasi yang berikut ini. Pemirsa, di mana calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono kembali belusukan berburu aspirasi warga. Di Pasar Tanah Abang, Suswono menyerap aspirasi para pedagang tekstil yang kian sepi dan berjanji akan memperbaiki kondisi pasar dengan program-programnya jika terpilih nanti. Diawali dengan sarapan di warung nasi uduk langganannya bersama sang istri dan warga sekitar, calon wakil gubernur Jakarta nomor 1, Suswono, mendapat sambutan hangat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak jauh dari warung nasi uduk, Suswono bersama sang istri kembali belusukan di kawasan Tanah Abang, yakni ke Pasar Jati Baru dan Pasar Tanah Abang. Ia mengaku sudah berlangganan belanja di Pasar Tanah Abang hampir 40 tahun, sejak tahun 1984.
Keduanya tak hanya melihat kondisi pasar dan produk yang dijual, namun juga mendengar aspirasi para pedagang pasar, terutama pedagang tekstil yang merasa kian sepi pengunjung. Pengalaman saya dengan Bapak dan Ibu, situ saya bersahabat sudah 40 tahun. Ini mantan pejabat yang sangat humble, rendah hati. Ini yang saya kenal. Saya tidak banyak itu, cuman sangat merakyat. Semoga setelah pemilihan gubernur ini jadi lebih baik, yang pasti ke depannya untuk Tanah Abang dan seluruh pedagang juga ya. Calon wakil dari Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta ini menyerap keluhan warga dan berjanji akan memberikan pelatihan dan memberikan bantuan modal usaha kepada pedagang, serta memperbaiki tata ruang di kawasan kumuh agar lebih hijau dan kondusif. Melatih mereka untuk penjualan, karena dia kan pasif kan, tapi kalau online kan nanti dia bisa memasarkan dengan pelatihan-pelatihan yang nanti kita akan berikan kepada mereka, termasuk juga bantuan modal. Tanah Abang ini bisa menjadi salah satu destinasi yang ditunggu-tunggu juga sama Gen Z, Gen milenial, bahwa yuk kita mulai meramaikan, membantu ekonomi, mendukung penjualan. Kita tentu akan melakukan pendampingan juga, konvensional juga tetap kita teruskan, digital juga pendampingan ya Pak ya. Pasangan Ridho terus menyerap aspirasi warga dan menjawab dengan program unggulan yang pro rakyat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kita akan kembali tanya ke Dede Muslim yang juga merupakan seorang pengamat politik terkait tadi informasi kita saksikan, Bang Kennedy, adalah bagaimana paslon ini bisa belusukan ke pasar Tanah Abang. Kita sebelumnya membicarakan gimmick ini menjadi hal yang penting, tapi bagaimana dengan belusukan-belusukan? Bang Kennedy, tahan sebentar, jangan dijawab dulu. Kita akan kembali usai jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami pemirsa.